Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Ngopi 024. Selalu saya mengawalinya dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi. Beli ikan, ikannya ikan tenggiri. Jumpa lagi kita di acara Ngopi, tentunya dengan Bang Edi. Ya, itu dia. Sedikit. Dan hari ini Ngopi tentu tidak sendirian kan. Enak itu ngopi itu barengan minimal ada kawan. Dan ini teman saya, senior saya, sepuh saya. Beliau adalah Bang Gwit Kardi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku kalau wabarakatuh. ngeliat Bang Gwit nih pengen banyak ilmunya tuh mau aku tarik semua itu Bang. Enggak lah, enggak apa-apa. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang terima kasih sudah kembali berkunjung. Ya, Ya. kembali lagi untuk ke Bang Kapos bercerita banyak hal tentang ilmu-ilmu Abang tuh semoga bermanfaat Bang buat pemirsa. Insyaallah, insyaallah. Hari ini saya pengen mengulas sedikit lagi tentang sosok Bang Gwit sebelum nanti kita ya panjang lebar ke depan-depannya lah. Siap. Bang Gwit sendiri. Nah, Bang Gwit, Sebelumnya Bang- kita ngopi dulu. boleh itu ngopi. Bang Gwit memang sengaja, tapi maaf ya, pemirsa Bang Kapos, saya warnanya beda. Oh, beda sedikit. Ya, Tapi soalnya cangkir kopi. Ini kopi jauh ini Bang, Oke. kopi luar negeri. Warnanya agak beda. Biar sesuai dengan acaranya. Ngopi Ngopi. 024. Memang 024 ini bisa berubah semua nanti di tahun 2024. Bang Gwit ini Oke. asli Belitung Timur, Belitung Timur, Belitung tepatnya di Kelapa Kampit, Kelapa Kampitnya di Penirukan. Penirukan. Itu sebuah kampung yang ketika itu zaman masih IDT, itu aliran listrik belum dialirin. Penirukan. Penirukan. Jadi kalau dari Tanjung Pandan Itu yang sekitar open pit itu jauh ya? Iya, itu masih satu kecamatan. Oke. Kalau dari open pit itu kira-kira 2 km, 2 kilo 3 km. Dari Tanjung Pandan itu kisaran 65 kilo. Kalau dari Manggar itu lebih kurang 35 kilo. Memang benar ya. Lalu bagaimana kemudian seorang Gwit Kardi? Tunggu. Saya masih penasaran. Bang, boleh nama abang ini kan unik Bang. Nah, ini saya udah lama juga mau tanya ini. Nama abang nih Gwit Cardi tulisannya. Oke. Maknanya ini apa Bang? Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya sempat juga diundang ya di acara Betul. yang sama. Ah. Jadi ya itu yang tahu sebetulnya yang beri nama, yang ngasih nama Iya. orang tua bapak saya. Jadi kalau riwayatnya pada tahun saya lahir tahun 76, Oke. 47 tahun yang lalu di 27 Februari. Jadi ketika saya lahir dalam masa-masa itu Indonesia masih ada problem dengan di Timur-Timur. Oke. Timur-Timur. Jadi saya ralat kalau dulu saya bilang di Papua. Hmm. Sebetulnya Ini Timur-Timur Timur-Timur ya, yang benar sebetulnya, Timur-Timur berarti. Timur-Timur. Jadi di Timur-Timur itu kan kita masih ada problem di situ ya. Nah, untuk mengatasi problem itu kan Indonesia PBB turun tangan. PBB turun tangan. Dan ada salah seorang diplomat di PBB yang namanya itu mirip dengan nama saya. Oke. Namanya mirip dengan nama saya. Dan diplomat ini yang bisa mencairkan suasana konflik Indonesia dengan Portugis waktu itu ya Timur-Timur. Nah, sehingga Timur-Timur bisa tentram damai ke Indonesia. Nah, jadi itu peran diplomatnya. Diplomat itu namanya mirip dengan serupa nama lah saya. ya. Karena itu pada saat saya lahir, bapak saya punya mimpi anaknya kemudian ya setidaknya punya keinginan mimpi ya seperti diplomat tersebut. Oh. Gitu. Saya memang tidak mengambil jalur diplomat 47 berapa tahun kemudian. Jadi di tahun 94 saya mengambil kuliah di ilmu sosial ilmu politik di Universitas Sriwijaya Palembang. Tapi ya masih satu rumpun lah. Kalau diplomat itu kan rumpunnya cabangnya itu adalah ilmu hubungan internasional. Betul. Nah, kalau saya lebih ke ilmu politiknya, tapi sama sih satu rumpun ilmu politik. Dan sejak itu ya saya sampai hari ini istiqomah di jalur sosial politik. Berarti nama itu Gwit dan Kardi, dua suku kata ini memang merujuknya ke situ. Iya. Ke sosok itu. Sosok itu. Oh, bukan karena biasanya orang ada
kombinasi ayah dan ibu, Tidak. kemudian Jadi silsilah keluarga. hukum memberi nama itu tidak terpenuhi Oh, untuk iya saya. iya iya iya. Karena bapak saya namanya itu Junaidi bin Jumali, jadi Oh jauh gitu ya. sekali. Oh, Judaidi. Junaidi bin Jumali, jadi jauh Nama sekali ibu? kan. Nama ibu Maryani binti Oh iya Sahab. iya. Ketemunya di mana? Ah itu kalau Junaidi dan Maria. Maryam. Maryani. Ketemunya Gwit Kardi. Bener kan? Itu banyak orang, Bang. Tapi nama abang tuh dibilang komersil, iya. Ya kan kalau menurut saya Oke. unik, iya. Oke. Makanya saya udah lama kemudian, wah kapan nih saya mau tanya soal Oke. arti Gwit Kardi ini sendiri. Iya gitu. Oh rupanya benar, tidak ada. Jadi ya sosok yang dijadikan role modelnya, bukan role model ya, profile modelnya itu ya seorang diplomat. Jadi sebetulnya politisi. Oke oke. Karenanya Hampir nyambung lah sebenarnya. lingkupnya adalah 2024 nyambung itu. 2024 nyambung itu. Jadi lingkupnya politisi, hanya beda itu saja, karena diplomat dia lebih keluar negeri. Iya. Gitu kan. Memang berarti keinginan orang tuanya jadi pemirsa ya. Saya terjawab, penasaran pemirsa juga jawab. Mungkin orang-orang dekat juga belum tentu tahu loh nama Gwit Kardi, walaupun dia sebenarnya penasaran. Saya pernah searching nama Gwit Kardi itu agak tidak banyak ya. Mungkin di Indonesia tidak lebih dari 1. Bisa jadi. Beda dengan nama Edi. Bang, kalau Edi ini di searching hampir keluar semua. Saya cek di DPT, daftar pemilih tetap, ya, betul. Ya, yang nama itu saya cuma sendiri. Oke, dan itu yang sangat memudahkan. Ini akan memudahkan masyarakat yang notabene adalah calon pemilik hak sepenuhnya untuk suara nanti. Mereka lebih memudahkan. Oh, Gwit Kardi cuma satu-satunya. Itu pasti kayak ini. Bang, abang ini sebelum abang menjejakkan karir abang di KPU ya. Orang kan kenalnya Gwit Kardi itu KPU. Yeah. Tapi sebelum itu bang, mundur lagi ke belakang sedikit bang. Abang ini apa sih bang? Dulu? Saya sebetulnya orang biasa aja lah. Orang biasa dari kalangan bawah. Pebisnis kah? Enggak lah. Pengusaha kah? Saya lebih tepatnya pekebun lah. Pekebun. Nah ini saya malah nggak tahu kalau soal pekebun ini. Jadi sebetulnya sejak kuliah saya sudah mulai terjun ke politik praktis kuliah. Jadi ketika 98 zaman reformasi, ya bersama teman-teman saya juga ada di barisan itu. Tapi saya tidak mengaku sebagai aktivis tentunya, karena terlalu banyak aktivis ketika itu. Tapi saya ada di barisan teman-teman di 98. Selepas kuliah saya pikir wah ini kan naluri aktivis, bukan aktivis sebetulnya, naluri orang-orang yang free, merasa freedom itu tidak cocok kalau harus ngikutin gaya misalnya bangun tidur, mandi, siap-siap langsung kerja dan tiap hari berulang seperti itu. Itu style saya enggak begitu. Enggak cocok saya di situ. Jadi selepas kuliah saya pulang kampung. Setelah pulang kampung masuk hutan, cari hutan tanah dan hutan yang bagus. Ini anak kuliahan loh ini. Iya. Saya berkebun. Yang sudah bawa S1 nih. Iya, ijazah SIP-nya itu ada. Nah, cuman saya berkebun nanam lada. Maaf, abang SIP kan? Iya. Sarjana ilmu Salah politik. jurusan dong, bang? Enggak. Jadi tapi sebelumnya di tahun 98 saya sudah menjadi pengawas pemilu. Jadi pemilu 99 saya sudah jadi mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi sebetulnya profil sudah terbangun dari situ. Dan ke depan politik Indonesia itu saya sudah membaca petanya. Oh ini kalau begini pasti nanti akan ada penyelenggara pemilu, akan secara terus menerus begitu. Nah tapi karena jeda pemilu 99 itu kan masih panjang kan, masih panjang ya kita. Dan ternyata harus 5 tahun kemudian baru, dan rekrutmennya baru tahun 2003. Nah jadi sepanjang itu saya balik kampung aja, saya berkebun. Ini benar-benar berkebun? Iya. Saya boleh tanya lah nanti dengan keluarga teman-teman saya di Pendirukan itu dulu Bang Gwit tuh, Pak Gwit memang berkebun ya. Iya, mereka masih tunjukkan kebunnya di sini. Saya nanam sahang loh. Saya nanam sahang ya kira-kira 2000-an. Itu tunggu. Abang pulang baru lulus, kemudian langsung memilih berkebun itu bukan karena abang tidak mau
cari pekerjaan yang memang sesuai Iya. dengan ini abang? Ketika Atau itu saya tidak berminat untuk jadi pegawai negeri. Padahal sebetulnya di zaman itu kan lagi banyak-banyaknya tuh, lagi banyaknya, dan butuh-butuhnya saya tuh. kira untuk saya tidak terlalu sulit untuk menjadi pegawai negeri, karena ketika itu ya di elit-elit kekuasaan saya tidak terlalu jauh. Ya kita tahu sistem rekrutmen pegawai negeri waktu itu ya tidak seperti sekarang. Betul. Nah, gitu. Tapi memang abang tuh tidak tertarik. Tidak tertarik. Why bang? Kenapa bang? Satu, apa namanya, sistem di pegawai negeri itu ya kita harus, saya tidak senang diperintah. Satu ini udah ngelawan arus nih. Suka Jadi diperintah bang. kalau jadi pegawai negeri itu ya kita Harus sesuai perintah, instruksi. Nah, iya. Harus jelas. Nah, iya. Sekalipun kadang-kadang idealisme tidak nyambung kan gitu. Jadi saya di situ itu yang paling prinsip idealisme saya. Jadi saya tidak senang diperintah, tapi memerintah saya senang. Nah, kan gitu, beda ya. Iya. Itu. Nah, karena itu saya memutuskan tidak mau jadi pegawai negeri. Padahal waktu itu pegawai negeri adalah idola banyak orang. Apalagi saya misalnya backgroundnya sarjana ilmu politik. Itu gagah-gagahnya. Iya kan gitu kan. Nah, saya kira kalau saya sudah jadi PNS ketika itu, sampai sekarang sudah posisinya mungkin sudah nyampe golongan 4B, 4C. Bisa. Ya kan gitu kira-kira ya. Sudah di eselon 2A juga mungkin, sudah di kepala dinas. Ya, tapi ya itu apa namanya, kan butuh proses. Betul. Dan untuk ke situ ya, meskipun kemudian di zaman Gus Dur ada sistem yang kita juga sendiri agak bingung gitu kan. 1 tahun orang bisa naik pangkat 3 kali, 4 kali. Tapi itu bonus saja bagi teman-teman. Gitu. Butuh waktu untuk mencapai satu posisi yang, kalau ya saya kan senangnya memerintah, ya kan gitu. Jadi untuk menapaki eselon itu butuh waktu, dan saya tipe orangnya agak kurang sabaran, meskipun sebenarnya menjadi petani pekebun itu butuh kesabaran tinggi. Kan jadi bertolak bang, tolak belakang jadinya. Tapi ya saya lebih senang berkebun karena apa yang kita tanam itu yang kita. Jadi semuanya tergantung kepada kita. Ini kan banyak opsi sebenarnya. Selain PNS mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar itu. Tidak ada yang tertarik juga? Tidak. Justru berkebun. Saya memilih berkebun. Saya memilih berkebun di lereng bukit. Ada yang bukit kecil ya, kira-kira 1 hektar. Saya tanami sahang. Itu benar-benar buka lahan sendiri? Iya. Atau lahan sudah tersedia tinggal tanam? Enggak. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya menikah. Dan bersama istri ya saya tinggal di kebun. Ya, hari-hari saya di kebun. Anak saya yang pertama lahir di kampung, kemudian belajar berjalan itu ya di kebun. Gitu. Tapi kapan kemudian jejak karir abang ini baru masuk? Itu ceritanya begini. Jadi satu ketika kan diumumkan rekrutmen KPU Kabupaten. Ini tidak ada pekerjaan lain ya? Abang ini memang benar-benar pekebun tadi? Pekebun. Jadi istri saya diskusi dengan istri saya. Saya bilang ini ada rekrutmen ini. Kan saya merasa sedikit punya pengalaman, sedikit saja ketika mengawas pemilu 99 itu. Setidaknya tidak dari nol. Ya basicnya ada. Ya kan, tidak dari nol gitu. Istri bilang begini waktu itu. Istri manggilnya saya kan bapak. Bapaknya anak maksudnya. Bapak secara background, secara ilmu ya sudah sarjana ilmu politik. 1. Yang kedua, sudah punya pengalaman sedikit di pengawas pemilu. Nah ini kesempatan loh, dia bilang. Jadi pegawai negeri nggak mau. Kan gitu. Nah udah coba aja di sini, ambil. Kan gitu. Ya karena istri mendorong. Dan pokoknya kesepakatannya sederhana. Jangan dorong saya untuk jadi pegawai negeri. Saya tidak mau. Itu tetap ya? Tetap nggak mau. Kan itu. Nah, tapi dia menyarankan untuk ikut seleksi KPU. Gitu. Ya karena itu ya saya ikuti. Saran istri saya ikut. Dan alhamdulillah lulus. Gitu. Dan
dan ya seperti petualangan lah gitu. Petualangan sebagai penyelenggara pemilu pertama dimulai. Dan di awal-awal itu honor uang kehormatan anggota KPU kabupaten itu hanya 1 juta. Masih ingat tahun berapa itu bang? Tahun 2003. 2003, jadi abang sudah di KPU Beltim ya? Iya. Honor pertamanya 1 juta. Lebih gede dari kebunnya? Iya. Atau justru lebih kecil? Iya. Saya saya punya kebun sahang itu sekitar 2.500 sampai 3.000 pohon sahang. Itu kalau kita rare, kita rata-ratakan, kita bagi per bulan dapat berapa? Iya, panen saya setahun 2 kali kan. Panen sahang saya setahun 2 kali. Katakanlah saya panen 1,5 ton sampai 2 ton. Berarti sebulan 5 juta bang? Iya. Kenapa mau jadi KPU? 1 juta. Nah, karena ditantang oleh istri. Ya kan jauh merosotnya kan, Iya, kalau dari sisi penghasilan iya, kan? iya. Istri menantangnya seperti itu. Ya, ditantang istri ya. Bapak punya background pendidikan, sarjana ilmu politik, ngapain ngambil kuliah di situ? Kalau nggak digunakan. Satu. Yang kedua, ada pengalaman di pengawas pemilu waktu itu Sumatera Selatan, di pemilu Sumatera. Saya pengawas pemilu Sumatera Selatan, kebetulan wilayah pengawasan saya Bangka Belitung. Karena waktu itu sangat sedikit orang yang mau turun ke Bangka Belitung. Saya nggak tahu apa alasannya. Jadi saya wilayah pengawas Bangka Belitung. Ya sedikit ada pengawasan di situ. Sedikit ada pengalaman di situ. Karena itu istri mendorong. Saya ikutin aja. Walaupun abang tahu konsekuensi tadi ya. Dari Iya. sisi penghasilan. Kalau ya, secara material jauh kan benar ya? jauh. 5 kali lipat bang. Iya. Oke. Tapi apa yang kemudian berubah tidak? Banyak hal dalam hidup abang ketika abang sudah memutuskan dan Saya tetap lulus. menjalani profesi saya sebagai berkebun sampai dengan hari ini. Sekarang Masih masih konsisten. konsisten berkebun. Hanya sudah Berarti luasan nambah dong. enggak. Hanya ini aja lah, bervariasi aja. Gitu kan. Jadi Luasan. kalau dulu kita ya secara mandiri sendiri. Kalau sekarang tenaga sudah semakin umur sudah 47-an nih sudah tidak seperti umur 20-an 30-an gitu. Bang berarti abang KPU Beltim Saya 2 satu periode, 2 periode Dua juga? periode. 2 periode. Periode kemudian, pertama 2003 sampai 2008 itu anggota KPU Beltim. Periode kedua 2008 2013 ketua KPU Beltim. Ketua KPU Beltim. Habis itu baru naik Kemudian naik ke provinsi. Berturut-turut 2 periode. Di ketua semua ya? Enggak, anggotanya. Anggota aja ya? 2013 sampai 2023. 2013 sampai 2023, jadi 10 tahun di sini. Bang ceritain dong bang sedikit kalau jadi komisioner KPU ini sendiri, banyak orang yang menduga, bukan menduga, menyampaikan, informasikan bahwa teman-teman komisioner KPU itu juga sebenarnya berpotensi ketika di pesta rakyat 5 tahun itu, wah ini banjir besar ya. Ini banjir bener. Bener gak sih bang? Enggak lah. Isu-isu begitu sih bang? Saya kira yang saya alami nggak seperti itu ya. Dan saya juga melihat teman-teman KPU baik kabupaten, provinsi juga terlihat kok secara fisik, secara material ya biasa saja. Tapi di luar itu saya nggak tahu. Ada yang bilang wah itu titipan A, titipan B itu bener nggak bang? Jadi kan abang di dalam, jadi abang bisa lebih detail melihatnya. Unik memang karena proses rekrutmen KPU ini mirip proses yang elit ya. Jadi peran elit itu lebih kuat. Nah, jadi beda. Kalau pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, pemilihan kepala daerah, itu bukan proses elit. Itu prosesnya grassroots. Iya. Ya kan? Karena harus berlangsung dengan konstituen. Kalau kita itu ya elit. Berarti itu kental dengan politisnya. Saya tidak menyebut seperti itu. Tapi proses politik elitnya itu terasa dan terlihat. Karena itu mungkin sekarang ada stigma seolah-olah ada hanya ormas-ormas tertentu, ya kan, yang dekat dengan elit-elit tertentu yang bisa menduduki kursi itu kan? Iya. Berarti abang tidak menampik bahwa ketika pemilihan untuk anggota KPU, komisioner KPU itu sebenarnya dalam tanda kutip
sudah dipersiapkan oleh elit-elit itu. Seperti itu, Kurang lebih begitu. kurang lebih seperti itu. Sehingga ABCD-nya itu sudah, Iya, ya kan? tetapi mereka punya ekspektasi yang keliru. Kalau Mereka adalah ya baik elit, baik Oke. penyelenggara Ekspektasi yang pemilunya. keliru. Iya. Mereka mengira di situ akan terjadi patron clean, ternyata. akan terjadi simbiosis gitu kan. Nah, kan begitu kan Iya. stigma Kan yang itu harapannya pasti. iya, jadi saya kira ekspektasi itu keliru. Kenapa? Apa sih yang bisa dilakukan oleh anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota? Enggak ada, Bang. Nggak ada. Benar-benar tidak ada apa-apa. Kalau menurut saya, pengalaman saya 20 tahun, maka bisa bertahan 20 tahun di penyelenggara pemilu di Bangka Belitung ya karena menurut saya melakukan itu ya sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan aturan, dilaksanakan seperti itu aja. Tidak ada celah Sebetulnya banyak. Kalau untuk sudah mendorong kalau atau sudah menyokong. diniatkan itu, kalau Banyak sudah ya? diniatkan dan sudah di agreement kan, saya kira itu semuanya pasti ada. Di mana tempat pun pasti ada, bukan hanya di KPU saja. Pasti ada. Jadi KPU provinsi itu berapa level di atas, di bawahnya masih ada. Jadi jangkauan kita masih jauh. Masih ada KPU kabupaten kota. Jadi misal umpamanya saya dulu KPU provinsi. Ini ada calon ini. Calon mau misalnya calon DPR kah, DPRD provinsi kah, atau DPD kah, atau mungkin calon kepala daerah kah, misalnya minta bantuan ke saya. Lah, bantuannya apa coba yang bisa saya bantu? Kalau informasi data informasi, kewajiban saya ngasih. Nggak diminta pun saya harus ngasih misalnya, kan gitu. Artinya secara kelembagaan, maksudnya saya secara kelembagaan, bukan individual. Peserta pemilu minta data daftar pemilih, ya harus dikasih. Itu hak partai. Justru memang kewajiban. Iya, kewajiban KPU memberikan. Ya, itu hak mereka. Mereka partai politik peserta pemilu, baik peserta pilkada, minta data daftar alamat TPS misalnya. Loh, hak mereka kok, mereka menempatkan saksi mau melihat TPS-nya sesuai aturan enggak? Itu hak mereka, artinya kewajiban kita kan. Celahnya. Kemudian ada berapa level lagi di bawah, ada KPU kabupaten kota, ada PPK di kecamatan, ada PPS di desa kelurahan, dan ada KPPS di TPS. Nah, coba. Yang dekat dengan konstituen, yang dekat dengan pemilih itu adalah sebetulnya teman-teman di KPPS. Sebenarnya itu ujung tombaknya ya. Iya. Nah, karena itu kita berharap, saya berharap di pemilu 2024 itu teman-teman KPPS itu betul-betul bisa menjaga marwah pemilu. Pemilu yang jurdil lubar itu di situ. Nah, celahnya saya kasih contoh misalnya. Ini celahnya kemungkinan, saya tidak tahu prakteknya gimana. Tapi pengalaman 20 tahun menyelenggara pemilu, ketika bertemu dengan teman-teman se-Nusantara itu, kemudian ketika misalnya mengikuti ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, dari situ kita dapat melihat misalnya celah pertama itu. Dulu itu sempat ada isu misalnya ada beredar karet, selongsong karet yang bisa dimasukkan ke jari. Kan gitu. Oke. Jadi dulu itu ada selongsong karet yang bisa dimasukkan ke jari. Jadi begitu orang selesai nyoblos, dicelupkan ke tinta. Itu yang kena selongsongnya? Selongsongnya. Nanti begitu sampai di rumah, selongsongnya udah dilepas lagi. Iya. Nah, ini kan ada modus, ada motif orang untuk melakukan itu. Artinya orang ingin mencoblos lebih dari 1 kali. Padahal itu pidana. Ya kan? Nah, itu di beberapa tempat terjadi itu. Di kita nggak ada tapi. Apa ada temuan? Sampai dengan pemilu 2019 saya belum pernah menemukan itu. Menjumpai baik ada laporan itu belum. Nah, itu. Modus berikutnya misalnya di hari H pencoblosan itu kan tidak seluruh pemilih yang bisa datang. Betul. TPS bisa hadir, bisa mencoblos di TPS. Karena banyak alasan. Satu yang sudah meninggal dunia, kedua sudah pindah domisili. Kemudian tidak ditemukan lagi di TPS itu. Jadi ketika KPPS teman-teman penyelenggara pemilu di bawah menyerahkan
namanya formulir C6. Iya. Undangan, istilah umumnya undangan. Itu nggak ditemukan. Kan gitu. Nah, ini potensi sebetulnya. Mereka isi sendiri. Ya, itu salah satu. Itu salah satu. Yang lain bisa. Umpama di satu TPS ini ada 300 orang nih pemilih. Dari 300 orang misal ketemu ada 10 meninggal, kan kita nggak tahu. Sampai dengan misalnya 14 Februari ini yang meninggal ada berapa orang. Umpamanya ada 5 orang meninggal. Ada yang pindah, apalagi di perkotaan. Ya, tidak ditemukan alamatnya. Umpamanya ada 10. Coba. 10 ini dimanain? Yang C6 undangan, dikemanain coba? Nah, itu berpotensi transaksi. Yang melakukan? Ya, yang melakukan yang punya kewenangan di situ. Ke PPS? Seperti itu. Yang bisa bergening untuk itu di mereka? Bisa jadi. Ini kan bicara dugaan kita kan? Iya, dugaan. Tapi itu potensi itu bisa. Modus-modus seperti itu modus-modus itu bisa dilakukan. Yang umpamanya tadi ada 10 orang pemilih yang tidak ditemukan, sudah pindah. Tidak ditemukan misalnya. Berarti ada undangan C6, undangan ya bahasa publiknya kan undangan nih. Yang tidak ditemukan. Seharusnya formulir itu dikembalikan lagi ke PPS, ke KPU melalui PPS. Bukankah di saat penghitungan juga disampaikan nanti? Itu semua kan sudah disetor lebih awal. Dan itu harus dimusnahkan. Bisa jadi juga ya. Ini potensi ya, iya. Bicara potensi. Saya menyampaikan ini karena ya pengalaman ini sepertinya itu akan terulang. Pengalaman ini akan terulang. Berarti pernah? Dulu pernah. Di kita atau di luar? Di kita juga pernah. Pola dengan tadi ya? Dengan bermacam pola. Termasuk yang tadi? Iya, itu salah satunya saja. Yang meninggal, pindah tadi itu ya, tidak tapi kalau meninggal kan aneh tuh. Orang sudah meninggal tiba-tiba datang ke TPS. Oh itu lebih aneh. Iya, iya kan gitu kan. Nah, iya. Yang lebih memungkinkan itu adalah orang yang tidak ditemukan di satu TPS. Umpamanya di Pangkal Pinang atau di kota-kota yang di situ misalnya banyak pendatang sudah menetap di situ tapi masih statusnya misal kontrak. Kemudian pada saat pemilu dia sudah pindah, tidak ditemukan. Nah, itu potensial. Dan itu lumayan mempengaruhi. Ya, satu suara saja menentukan. Iya. Pengalaman misalnya pemilu 2019 di Pangkal Pinang untuk DPRD kota saja. Itu ada 2 partai yang selisihnya 1 suara. Ya kan, artinya 1 suara itu sangat menentukan itu, gitu kan. Itu bisa repot itu walaupun cuma 1 suara. Iya. Artinya sangat signifikan sebenarnya perannya. Itu satu. Potensi lainnya itu ketika rekapitulasi. Rekapitulasi itu masih bisa ya? Masih bisa. Digeser-geser, dicoba kelplek masih bisa ya? Jadi dulu saya sering mendapat mendapat WA atau SMS. Bang, tolong dikawal ya. Saya juga bingung ini tolong dikawal ini apa maksudnya atau gimana. Pura-pura nggak tahu, Bang. Iya kan gitu. Nah kan memang apanya mau dikawal kan gitu. Proses itu yang harus mengawalnya adalah saksi. Saksi partai yang harus mengawal. Ya kan gitu. Kenapa? Suara hasil pemilu itu secara legal formal kan tertulis secara administrasi, secara tertulis, dibuat berita acara oleh KPPS, masuk di dalam amplop, disegel, kemudian masuk dalam kotak juga demikian, bawa ke kantor desa, bawa ke kantor PPS maksudnya, ke kantor PPK, itu dengan pengawalan yang ketat dari kepolisian. Ya kan gitu. Jadi kecil sekali untuk bermain, untuk merubah itu. Jadi apa yang mau dikawal coba? Nah, biasanya begini, ini dugaan saya. Jadi ketika selesai pemungutan suara, KPPS membuatkan berita acara dan sertifikat. Ini para calon, itu mereka sudah melakukan rekapitulasi. Jadi pada H+ berapa, H+2, 3, itu ada calon yang sudah tahu hasilnya.
Mereka rekapitulasi mandiri ya? mandiri. Jadi ketika tahu sudah hasilnya, oh saya butuh suara 10. Oh saya butuh suara 2. Nah, kan gitu kira-kira. Iya. Nah kan tidak banyak. Nah yang seperti Kurangnya tuh ya. iya, yang seperti inilah itu yang orang yang punya ambisi, punya mimpi besar ya melakukan banyak cara. Di antaranya itu mulai mendekati, apakah yang didekati teman-teman di PPK di bawah, mendekati teman-teman komisioner dengan bahasa tolong dikawal. Kan begitu. Walaupun nggak bisa berubah kan sebenarnya. Ya kita merekap tuh berdasarkan dokumen. Kalau ada salah catat, salah tulis, salah hitung, ya ada dilakukan pembetulan di sana. Di pada rekapitulasi. Berarti kalau komisioner KPU-nya mungkin potensi untuk celah untuk ininya memang tipis ya. Iya. Karena dia sifatnya lebih ke instruksi. Iya. Itu misalnya kan ini harus menggeser, katakanlah menggeser suara calon tertentu, baik dari calon antar calon maupun antar partai. Kan Nah, banyak juga yang harus disiapkan. kecuali misalnya, saya umpamakan, ada partai yang hanya butuh misalnya 20 suara. Terus ada partai yang secara hitung-hitungan enggak inilah. Enggak inilah suaranya ya. Iya, suaranya tidak signifikan, nggak mungkin dapat kursi, terus juga tidak berminat kuat dapat kursinya. Biasanya secara politik kan ada pendekatan dari partai itu partai, dan itu transaksional. Itu dilakukan bisa memang sudah pas waktu pemilihan. Modusnya kira-kira begini. Makanya itu dari pengawalannya ketika rekapitulasi oleh saksi. Jadi ketika rekapitulasi, itu yang kurang-kurang tadi kan sudah dikomunikasikan sebelumnya. Oh, jadi ibaratnya saya sudah memetakan nih. Iya. Saya sudah tahu A, B, C ini sebenarnya kurang. Saya pepet aja. Iya. Boy, kan kurang nih boy. Kesini aja. Mungkin seperti itu. Kurang lebih ya? Iya, mungkin seperti itu. Itu potensi ya. Potensi. Tentu kan win-win solution tapi. Lu berani melakukan itu ibaratnya ya, lu mau kasih apa ke aku kan gitu. Antar partai pun juga bisa terjadi seperti itu. Antar caleg juga jadi seperti itu. Nah, nanti pengawalannya ketika rekapitulasi. Saksi bisa melakukan keberatan. Keberatan misalnya suara partai ini bukan begitu. Seharusnya begini. Ya kan itu. Nah, dan calonnya mendapat suaranya sejumlah sekian. Bukan itu. Harusnya. Ya dalam modus-modusnya kan gitu kira-kira. Iya. Jadi saksi partai melakukan keberatan. Rekapitulasi sudah dilakukan misalnya sampai hampir 10 hari, 2 minggu. Udah capek loh teman-teman. Jadi gak fokus lagi yang gitu-gitu. Saksi udah capek juga. Akhirnya nanti salah input lah, salah ketik lah. Itu modus-modus yang terjadi. Ya kalau 1-2 tetap lah abang bilang tadi 1 itu besar pengaruhnya. Iya kan? Jangankan 20, 1 aja besar pengaruhnya. Iya. Dan modus-modus itu bisa saja dilakukan. Kan gitu. Tapi semoga tidak ada di Amin. kita. Amin. Semoga clear semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bisa. Kalau suaranya untuk terpilih itu atau untuk dapat kursi hanya butuh 1-2 suara, sebetulnya tidak ribet. Ya kan, tidak terlalu ribet mainnya. Cukup kerjasama dengan penyelenggara pemilu yang di mana level yang melakukan rekapitulasi. Berarti grassroots di bawah. Iya. Dari KPPS. Iya. Mereka dong yang punya peran penting kan? Betul. Kalau mereka dari awal mereka dulu. Iya. Yang di atas kan menerima. Nah, itu misalnya. Yang kemudian suara tidak sah. Itu bisa dipakai juga. Nah, suara tidak sah kan dihitung sebagai suara tidak sah. Bisa jadi sah. Bisa jadi sah. Nah, gimana tuh? Ya kan? Nah, ini potensi modus, potensi yang bisa dilakukan oleh saya buka aja. Meskipun saya tidak akan melakukan itu. Ya, kalau saya. Ya yang melakukan itu penyelenggara. Kan sering tuh diumumin. Suara tidak sah. Misalnya sekian, kan? 100. Ya kan 100. Ada partai yang butuh suara
5 misalnya. Daripada ngambil suara calon, nyari ribet, Ambil di situ. bisa Suara tidak saja. sah. Ya, itu bisa Caranya? potensi bisa diambil. Caranya Ya ketika rekapitulasi. itu jadi sah. Dicoblos sendiri dong. Kan ketika rekapitulasi tidak ada pencoblosan. Hanya memindahkan angka saja. Jadi dari yang tidak sah menjadi sah. Misalnya ada Enggak partai, ada cross check ulang. misalnya ada partai butuh 5. Ya. Ada calon butuh 5. Dari yang tidak sah saja ambil. Kan ketahuan tapi Bang. Kan totalnya misalnya. Iya. Suara tidak sah ada 10 nih ya. Iya. Ini yang nawarin. Dia butuh 3 misalnya. Tiba-tiba nanti berubah. Suara sah jadi 7. Kan 3-nya udah jadiin sah. Kan ketahuan. Nah, karena itu butuh pengawasan yang ketat. Pengawalan yang ketat dari masyarakat. Ini saya bicara potensi modus. Saya bicara potensi modus. Masuk akal sih. Karena itu mainnya lebih mudah. Iya, lebih halus. Iya, lebih halus. Tanpa kita sadari. Betul. Kita sibuk-sibuk capek concern di tempat lain, ya kan? Capek melototin angka-angka. Iya. Tapi hal yang kecil itu enggak terperhatikan, enggak diperhatikan. Dan sangat memungkinkan ketika kita bilang suara tidak sah di TPS ini ada 10 ya. Catat 10 kan. Pencatatan di sana bisa jadi 8 kan? Iya. Dan mereka nggak akan cross check lagi kan? Yang penting karena perilaku saksi, perilaku partai, perilaku calon, yang penting suara dia tidak berkurang. Kalau suaranya bertambah, diam aja. Itu yang terjadi perilakunya. Suara tidak sah itu nggak digubris. Nah kayaknya ini yang lebih masuk akal. Kan ini gitu. Potensi yang lebih besar. Itu nggak digubris. Coba kalau suara tidak sahnya sudah lingkup kabupaten kota, dari seluruh TPS digabungkan coba. Udah banyak kan? Banyak Bang. Iya. Apalagi sudah level 1 provinsi coba. Makin banyak. Nah, iya. Diambil 2 aja misalnya. Saya prediksi itu antara 5-10%. Banyak Bang. Suara sah yang disulap menjadi sah tuh kan? Ya potensi, itu potensi. Suara tidak sah itu antara 5% tuh di situ. Ya kan suara tidak sah itu salah coblosan, suara nyoblos banyak, ya tidak sah. Suaranya robek, tidak ditandatangani KPPS. Itu kan modus semuanya. Nah itu saya bicara potensi loh. Nah, ini saya buka, ya supaya masyarakat bisa mengawal. Oh begini loh modus-modus kecurangan hasil pemilu itu bisa dilakukan mulai dari hulunya. Dari hulunya apa? Ketika menyebarkan formulir C6, ketika menyebarkan undangan bahasa publiknya begitu. Artinya apa? Oh ini harus diawasi betul. Bukan hanya pengawas pemilu ya. Masyarakat juga harus ketat. Partai politik semuanya harus memperhatikan. Jadi harus tahu di satu TPS misalnya jumlah pemilih 300. Pemilih yang tidak ditemukan berapa? Pemilih yang meninggal berapa? Umpamanya total ada 20. 20 C6 nih kemana? Harus dikembalikan ke KPU lagi dan dimusnahkan. Jangan sampai digunakan secara salah. Itu di hulunya. Di hilirnya itu tadi misalnya suara tidak sah tadi dijadikan suara sah. Ini saya bicara potensi ya. Iya. Berarti memang kita ini harus care sebenarnya. Iya. Kita harus peduli. Betul. Jangan mentang-mentang saya bukan pengawas pemilunya. Jangan. Peduli. Jadi seluruh angka itu memang harus dipelototin. Tuh pemirsa, Anda itu sebenarnya punya peran yang luar biasa. Betul. Ya. Menyerahkan ini semua kepada pengawas pemilu, mereka juga terbatas. Jangan terlalu bahasanya, maaf ya, jangan terlalu menyerahkan ini kepada mereka, terlalu percaya. Ya. Tapi kita sah-sah saja kok kita ikut mengawasi juga. Malah kita dianjurkan. Nah, iya, itu partisipatif. Bener kata Bang Wid, pelototi kalau perlu. Iya. Kalau perlu catat juga sendiri. Betul. Sehingga bisa tahu. Jadi potensi-potensi yang agak nyeleneh-nyeleneh bisa kita antisipasi. Betul. Toh kalau mau menang ya menang aja lah. Iya. Ya kan bener gak? Iya. Gak perlu main. Kalau sudah takdirnya menang ya menang. Menang bener. Kalau mau menang ya menang aja, pasti gak perlu ini lagi. Gitu. Ini kebanyakan orang tidak berani mengungkapkan potensi seperti ini. Saya santai aja. Karena ini kan potensi.
Dan Abang memastikan bahwa potensi-potensi itu hanya bisa dilakukan dari bawah, bukan KPU-nya, Ya sesuai dengan levelnya tadi. komisionernya. Bisa saja. Tapi komisioner memungkinkan loh untuk melakukan itu kalau menurut saya. Bisa saja. Ya kan? Kalau sudah punya niat, Bisa saja kan? niat sudah ditetapkan, tinggal ditentukan ya bagaimana Tinggal caranya. menginstruksikan dari PPK, PPS dan ke bawah kan bisa aja diambil pentel-pentel satu. Itu kan hanya Mungkin. prosedur untuk mewujudkan niat kan. Ya, yang Iya. penting tadi ya. Niatnya dulu. Oke. Ya semoga teman-teman nggak ada niat. Ya semoga kita nggak tahu. Biar lancar semua. Jujur, adil, Luber. luber, langsung Langsung umum bebas rahasia. Nah, itu benar itu. Bang, tapi oke Bang, itu potensi-potensi yang mungkin informasi-informasi baik yang tentunya masyarakat bisa pahami, bisa tahu, dan kalau bisa nanti itu dimasukin. sebetulnya yang secara apa namanya sebetulnya yang secara nyata itu nampak. Tapi Cuma kita kurang peduli. Kurang peduli. Masyarakat umumnya peduli ketika di TPS umpamanya. KPPS membuka surat suara, kemudian memperhatikan, oh ini coblosnya di mana aja Pak. Ketika coblosnya di partai tertentu, ya kan? Nah cuman ini kan juga harus diperhatikan masyarakat. Betul nggak coblosnya di nomor partai tertentu? Saya tidak usah menyebutkan partai ya, nomor partainya, partai tertentu aja. Betul nggak partai X misalnya? Jangan-jangan bukan partai X loh yang dicoblos. Pernah terjadi begitu? Ya itu sering terjadi di TPS itu sering terjadi. Misalnya, oh ini ternyata karena akibat durian. Ya. Ternyata dicoblos cepedak. Dia nyebut durian tapi yang dicoblos sebenarnya cepedak. Dan yang dihitung cepedak dong berarti. Iya. Oh ya, benar juga ya. Ya kan? Karena itu semuanya harus. Karena kita kan terlalu percaya Bang. Iya. Karena dibuka nih. Iya. Kan jauh duduknya kan. Iya. Nama sekian misalnya kan. Iya. Cepedak kata dia. Padahal di sini durian. Iya. Karena itu semuanya harus berpartisipasi supaya kerja-kerja teman-teman itu bisa sesuai aturan. Integritas teman-teman di bawah bisa terjaga. Ya kan gitu. Nah, itu potensi bisa terjadi. Berikutnya misalnya yang kadang-kadang di TPS itu kan ramai hiruk pikuknya. Betul. Jadi yang terdengar dengan yang dicatat itu kadang-kadang sering tidak sinkron. Itu saya sering temukan. Umpamanya partai A yang dicoblos, calonnya cepedak, tapi yang dicatat durian. Partai B, calonnya durian, kan gitu kira-kira. Atau tetap partai A tapi bukan cepedak, tapi durian. Durian kan gitu. Iya juga. Memang membutuhkan kita untuk kemudian Iya, karena itu butuh ketelitian. Masyarakat harus. juga tetap harus teliti memperhatikan itu semua. Ya. Nah, kalau ada anggaplah itu kecurangan atau potensi curang, ya masyarakat harus sampaikan. Ada pengawas pemilu di lapangan, sampaikan. Itu. Kalau sudah disampaikan tidak digubris juga, nah bahaya. Kan gitu. Karena itu butuh partisipasi masyarakat. Tapi kalau sanksinya apa tuh Bang? Pidana kah Bang? Ya kalau terbukti. Kalau hanya pada saat misalnya di rekapitulasi di penghitungan seperti itu kan bisa langsung dibetulkan. Diralat ya? Langsung diralat dan dibetulkan. Misalnya salah tulis tadi, ya dia ini malah bisa hitung ulang kok. Kan gitu, bisa hitung ulang kan? Iya. Nggak hanya fokus di satu itu saja kan? Iya. Masyarakat boleh Bang mau minta kemudian ketika memang itu kan ada pengawas pemilu di sana. Oh, disampaikan. Iya, yang bisa itu pengawas pemilu dan saksi. Kami mau ulang lah bilang gara-gara satu tadi kan. Itu harus saksi dan pengawas. Oh, bisa ya? Iya. Jadi masyarakat yang menyampaikan informasinya ke pengawas pemilu atau ke saksi partai, saksi peserta pemilu. Kan gitu. Karena masyarakat merasa dirugikan juga. Gitu. Baik. Bang, apalagi Bang potensi-potensi lain selain itu modus-modusnya Bang? Jadi selama 20 tahun ya itu yang sempat saya dengar dan juga saya jumpai gitu. Nah, itu yang terjadi.
Tapi sekarang juga saya memetakan ada potensi lagi yang bisa dilakukan oleh baik peserta pemilu ini secara masif malahan. Sama peserta pemilu yang dekat dengan penguasa di daerah. Jadi ada misalnya di satu tempat banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Satu, banyak masyarakat yang pindah masuk dengan KTP baru. Atau mungkin ada masyarakat yang istilahnya mobilisasi ya, dipindahkan memilih. Misalnya ini umumnya daerah perbatasan. Mereka misalnya tinggalnya di, apalagi kita misal Bangka Belitung terkenal daerah tambang, banyak pendatang dari luar. Betul. Ya kan? Ini kita pekerja tambang dari luar ini banyak, itu ribuan jumlahnya. Mereka masih pakai KTP asal. Bukan hanya tambang, di perkebunan juga banyak. Mereka dikoordinir, bisa diurus KTP-nya dengan KTP lokal. Diurus nih, dipindah jiwa gitu, diganti. Iya, dan memang boleh, tidak masalah sebetulnya. Iya. Nanti mereka diperlakukan sebagai daftar pemilih khusus kan. Yang datangnya 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Iya. Dari jam 12 sampai jam 1 itu. Iya. Nah itu kan bisa saja. Apalagi sekarang proses pindah domisili merubah KTP itu tidak terlalu rumit. Benar. Wah, kalau KPU memang banyak ininya ya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau ada peserta pemilu, ada partai yang peduli dengan itu, dia yang koordinir. Tinggal disebar aja ke TPS. Kan gitu misalnya. Itu potensi. Itu potensi juga ya. Lagi-lagi semoga semuanya bisa berjalan juga dengan baik ya Bang ya. Iya. Baik. Bang, kita masuk nih Bang. Abang ini kan KPU 20 tahun nih, lumayan Bang. Kalau kuliah nih lah S-nya lah banyak nih. S apa ini udah 20 tahun nih. Saya baru bisa menyelesaikan S2 saja. Iya kan, baru S-nya udah SS banyak ini Bang. Kemudian pertanyaan mendasar. Sekarang kan Abang mau masuk ke dalam kontestasi di 2024. Iya. Ya Bang ya. Apa sih Bang yang mendasar ya Bang? Gak cukup kan 20 tahun itu? Saya yakin di waktu 20 tahun itu sebenarnya ada ajakan Abang. Pertanyaannya kenapa baru sekarang dan apa yang Abang kejar? Ini memang pertanyaan yang agak sulit ya untuk dicermati. Karena gini, saya jujur aja terbuka. Sebenarnya tidak ada perencanaan saya untuk terjun dalam kontestasi di 2024. Sekali nggak plan, nggak masuk dalam plan Abang ini sebenarnya. Iya, plan. Saya sebetulnya fashionnya itu merasa cocok di penyelenggara pemilu. Atau yang di luar itu misalnya apa ya, tanda kutip seperti pengamat pemilu, pegiat pemilu. Itu yang cocoknya. Passion saya seperti itu kan. Karena 20 tahun itu membentuk karakter saya, membentuk pola pikir saya sebagai penyelenggara pemilu. Gitu. Penyelenggara pemilu karakternya dia bertindak independen, non partisan, tapi berpikirnya harus kompleks, harus holistik, harus lengkap. Jadi tidak hanya berpikir sebagai penyelenggara pemilu, tapi seolah-olah sebagai peserta pemilu kita juga harus berpikir. Karena apa? Ketika kita membuat aturan, membuat keputusan, regulasi, kita harus memikir, oh dari sisi peserta seperti ini kira-kira. Bukan hanya dari sisi penyelenggara saja. Jadi semua elemen kita perhatikan. Nah, gitu. Jadi itu yang membentuk karakter saya. Jadi saya merasa cocok, passion saya di kepemiluan, tapi bukan di peserta. Nah, tapi di dalam doa saya di akhir masa jabatan saya 20 tahun itu, ya saya berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan saya ini yang bekas penyelenggara pemilu, nanti ada partai yang menjemput saya. Itu aja doanya. Ternyata ada yang menjemput. Dan ternyata ada. Saya dijemput oleh partai politik itu dan ditawarkan, diajukan untuk ke DPR RI. Saya hanya memberitahu bapak saya
kebetulan bapak saya masih sehat walafiat. Beliau juga senang karena dari mudanya senang sampai nama saya diberi seperti itu. Jadi sense of politiknya beliau kuat. Saya telepon beliau, saya bilang, Pak, saya ditawarin seperti ini, gimana? Beliau hanya butuh waktu 10 menit kok untuk menjawab pertanyaan saya. Telepon ditutup 10 menit, beliau hanya diskusi dengan ibu saya, dengan emak. Ini begini. 10 menit kemudian beliau telepon lagi, udah ambil aja. Kan gitu. Jadi itu yang kemudian memotivasi Abang. Iya. Jadi orang kedua yang tanya istri saya dan anak-anak saya. Saya bilang begini. Istri dan anak-anak bilang ya udah. Kesempatannya tidak 2 kali. Maaf nih Bang ya, kalau kita mulai dengan rekam jejak Abang, kan saya pikir tidak akan sulit bagi Abang untuk memulainya dari kabupaten, kemudian provinsi, dan Iya. langsung ini. Jadi begitu daftar calon tetap diumumkan oleh KPU RI, itu banyak teman-teman saya yang mantan penyelenggara, bekas penyelenggara juga, yang maupun yang bukan penyelenggara, itu yang memberikan semacam saran, opini mereka ke saya. Bilangnya gini, apa tidak terlalu cepat, Bang? Satu. Yang kedua, apa tidak terlalu ketinggian levelnya? Abang kan bisa mulai dari kabupaten, provinsi. Saya bilang, ini waktu yang tepat. Kan gitu. Soal tepat tidaknya ya Allah yang Maha Kuasa yang ngatur. Saya kira ini waktu yang tepat untuk saya. Satu. Tidak ada pertimbang logis sebetulnya. Ya kan? Kemudian yang kedua, kalau untuk sekedar dicalonkan atau mencalonkan DPRD kabupaten kota, saya kira saya tidak perlu menjadi anggota KPU provinsi. Saya cukup di KPU Belitung Timur saja. Kan begitu kira-kira. Dan saya yakin Abang lebih cepat untuk lebih famous, lebih mudah bagi Abang untuk itu. Ya, secara teori seperti itu. Iya. Ya. Nah, itu. Dan kalau saya juga ingin di DPRD provinsi misalnya, saya tidak perlu waktu 20 tahun. Karena itu menurut saya waktu 20 tahun itu momen yang tepat untuk di DPR RI. Berarti ini lebih ke momen Bang ya. Momennya. Kesempatan yang mungkin Abang nilai inilah kesempatan saya. Iya. Yang mungkin tidak datang 2 kali. Iya. Lalu sekarang apa yang sudah Abang lakukan? Iya, saya dimunculkan nama itu di November awal. Jadi bersama dengan DCT ya itu saya tahu nama saya masuk di daftar calon tetap. Kan itu. Jadi sejak itu sampai hari ini ya, di awal sebelum 28 November saya hanya bisa melakukan sosialisasi. Saya bilang ke teman-teman, ibarat balapan di Mandalika, kompetitor saya sudah 20 km di depan saya. Saya baru ngidupin mesin, baru starter, baru manasin mesin. Kan gitu kira-kira. Saya bilang, ngapain takut? Kan gitu. Jalan ini kan sudah disediakan, ya udah tinggal kita aja. Siap Bang. Ya udah jalannya aja. Dan ya saya bersyukur Partai Demokrat memberikan kesempatan itu secara gratis ke saya. Gak ada mahar sama sekali. Nggak ada. Silakan tanya ke teman-teman. Nggak ada konsekuensi apa-apa? Saya kira konsekuensi terjun ke partai dan kemudian terpilih baik sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di provinsi kah, kabupaten kota kah, maupun kepala daerah, bahkan menteri sekalipun misalnya. Konsekuensi simbiosis itu ya suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lah. Kita top besar dan dihadirkan juga oleh partai politik. Hal yang lazim, lumrah. Jadi saya kira kalau partai membutuhkan tenaga dan pikiran kita nantinya, ya harus siap. Lebih dari itu pun juga harus siap.
partai membutuhkan bantuan material kita, ya juga harus siap. Jadi saya kira konsekuensi sepanjang itu logis dan sesuai dengan prinsip-prinsip kita, ya tidak perlu dipertentangkan itu. Bang, sebelum saya sedikit lagi, selain Demokrat, apakah ada yang juga? Sempat ada. Berarti tidak hanya Demokrat. Sempat ada. Ada partai lain juga. Ada, tidak perlu disebutkan. Iya, ada partai lain juga. Ada. Oke. Lalu kenapa jatuh pilihannya ke Demokrat? Demokrat saya melihatnya konsisten selama rentang pemilu 2004 sampai 2019. Ini partai yang konsisten terhadap pertama soal korupsi. Nah, kalau mau dibuktikan misalnya, kita tahu di 2009 pasca Pak SBY terpilih yang kedua, itu Demokrat memimpin pemerintahan Republik ini. Suara mayoritas juga demikian didapat Demokrat di DPR RI. Dan Demokrat juga ada prahara besar. Banyak kader-kader, malahan pimpinan Demokrat yang tersandung masalah korupsi. Tapi Demokrat tidak melakukan langkah-langkah untuk melakukan melindungi itu. Ya. Bahkan ketua umum sekalipun, ya sudah, tetap diproses oleh hukum yang bicara. Padahal kapasitas Demokrat, kemudian waktu itu presidennya Pak SBY, ya tentu beliau bisa melakukan banyak hal supaya Demokrat tidak dirugikan dengan prahara itu. Tapi tidak dilakukan oleh Demokrat. Itu satu yang saya lihat. Yang kedua, terkait korupsi, kita masih ingat barangkali waktu itu kasus BLBI, ketika keluarga presiden, besannya beliau, mertuanya ketua umum Demokrat sekarang, itu tersandung hal yang sama. Tapi hukum tetap berjalan. Kan itu. Jadi beliau komitmennya. Iya, artinya komitmen dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Oh, itu yang kemudian memantapkan hati abang untuk berada di Demokrat. Gitu. Kita ingat misalnya kasus korupsi EKTP yang melibatkan bendahara umum Demokrat, Nazarudin, yang sudah melarikan diri ke luar negeri. Tapi perintahnya dari waktu itu yang kita dengar misalnya di publik, ya Pak SBY minta jemput bawa kembali ke tanah air dan diproses hukum sesuai aturan. Ada goodwill-nya di situ. Kemauan kuat dari pimpinan Demokrat. Saya kira ya ini kalau sesuai dengan ajaran agama Islam ini Pak, harus kita ini contoh. Kita ingat misalnya guru-guru ngaji kita sering bercerita ketika Rasulullah berbicara kepada anaknya Fatimah, kalau Fatimah yang mencuri, maka Rasul sendiri akan memotong tangannya. Kan itu? Iya. Ajaran Islam bicara begitu. Nah, ini ketika Demokrat praharanya demikian, pimpinan Demokrat tidak melakukan upaya untuk melindungi, tapi tetap menyerahkan proses hukum. Padahal Partai Demokrat, partai yang memimpin pemerintahan, partai yang mayoritas suara di DPR, artinya berkuasa, bisa melakukan banyak hal untuk itu, tapi tidak dilakukan. Dan karena itu saya tertarik untuk di situ. Ketika ditawarkan oleh Demokrat, saya bilang saya siap. Lalu ada temuan apa nih Bang selama masa kampanye? Kan baru awal nih. Baru untuk pertama kali dalam hidup abang nih. Saya tidak melakukan kampanye ya. Atau kaget? Jadi selama 20 tahun itu selalu kita dengar stigma, opini, persepsi. Dicalonkan maupun mencalonkan itu butuh banyak uang. Itu dari saya kecil juga dengarnya gitu tuh. Iya. Dan ketika masa kampanye ini saya bertemu dengan banyak calon, bukan hanya Partai Demokrat saja, ada calon-calon yang lain saya bertemu, saya komunikasi, diskusi. Dan pikiran yang pertama muncul di mereka itu adalah soal uang. Jadi bagaimana partai untuk menang, bagaimana calon untuk terpilih. Di pikiran pertama itu harus ada uang.
Kaget saya. Abang pikir itu hanya omong doang kan? Iya. Dan ternyata itu. Dan ternyata ini inherent dengan pikiran-pikiran masyarakat kita. Pikiran masyarakat kita itu ya gitu. Ketika kita sosialisasi, ketika kita kampanye datang seolah-olah kita itu bawa duit. Calon yang dicalonkan itu seolah-olah banyak duitnya, banyak uangnya. Mereka berpikir begitu kan? Iya. Apalagi yang jor-joran pasang alat peraga kampanye. Betul. Nah, itu kan seolah-olah menunjukkan bahwa betul banyak uangnya. Masyarakat berpikirnya seperti itu. Saya kebetulan tidak membuat alat peraga kampanye. Yang benar. Iya. Satu pun. Iya. Saya baliho justru dibantu oleh relawan. Relawan yang cetak, ada ya mereka cetak 1, 2, 3 lembar. Mereka pasang sendiri. Saya hanya kirim desain aja. Abang ini mau nyalon bener apa enggak sebenarnya, Bang? Bener mau nyalon. Enggak ada beban loh, Bang. Nah, beban saya apa coba? Terpilih itu bonus loh. Tapi abang yakin Terpilih itu bonus takdir. popularitas, elektabilitas abang dengan tidak melakukan apa-apa seperti yang dilakukan calon-calon Saya tetap lain. melakukan yang seharusnya saya lakukan. Tapi tidak dengan Itu tadi. tidak Jadi dengan itu tadi. billboard ya. Di dalam pikiran banyak orang, calon peserta pemilu, masyarakat sekalipun, ketika untuk nyalon dan dicalonkan, pikirannya soal uang yang pertama. Padahal sebetulnya pengalaman 20 tahun yang saya perhatikan bukan itu. Uang itu urutan kelima. Secara teori begini saya uraikan. Yang pertama yang harus dimiliki oleh calon, baik orang yang dicalonkan oleh partai, itu kita punya kapasitas atau tidak. Oke. Jadi secara individual kita ini siapa? Bukan public figure. Kita ini siapa? Setelah kita profilingnya jelas, kapasitas dan potensi kita, baru kita itu. Misalnya, seumpama hanya tukang sampah. Atau di masyarakat itu ada misalnya yang pengurus fardu kifayah. Bagi kita ini rendah ya. Pengurus fardu kifayah mandikan jenazah. Kemudian kalau beberapa malam sudahnya tahlilan, baca tahlilan itu. Kita menganggapnya rendah. Tapi menurut saya orang-orang seperti ini punya kapasitas bagus. Mereka melakukannya tanpa pamrih. Dan mereka identitasnya jelas. Saya tidak anti politik identitas, tapi identitas itu penting. Jadi yang pertama, kita ini sebagai apa, siapa, itu penting kita kenali. Kapasitas, bahasanya kapasitas. Yang kedua, kita punya jaringan atau tidak? Jaringan relasi. Iya. Sudah punya kapasitas, sudah punya jaringan, ya kan? Jaringan ini yang kita punya, misalnya jaringan keluarga kah? Artinya apa? Kita kenali dulu jaringan kita. Keluarga kita harus kenali. Silsilah keluarga harus tahu, harus paham. Ini baru satu jalur keluarga. Jalur pertemanan, persahabatan, perkawanan. Baik pekerjaan, baik non pekerjaan. Kadang-kadang alumni itu penting. Kita sudah tidak punya kapasitas, tidak punya jaringan, coba. Ini modal kedua, jaringan. Modal ketiga itu kapasitas sosial. Jadi begini, kapasitas sosial itu dalam bahasa kekinian itu disebutnya sosial kapital. Bukan mau pamrih sebetulnya, tapi bahasanya sederhana. Seberapa banyak orang-orang yang sudah kita bantu, atau seberapa banyak kita sudah membantu orang. Bukan untuk riak melakukan sesuatu, tapi setidaknya kita bisa mengenali, oh dulu saya punya teman, punya saudara, punya sahabat
yang pernah membantu saya, yang pernah saya bantu. Dan biasanya kalau ketika kita datang lagi, itu tidak terlalu ribet. Bukan untuk mengingat kebaikan seseorang, bukan. Ya kan gitu. Umpama kita punya mobil, punya harta. Ketika masyarakat kesusahan, kadang kan masyarakat susah senang kita tidak tahu. Tapi ketika yang susah, butuh mobil mau ke rumah sakit, waktu itu kan kita belum ada ambulans seperti sekarang. Sekarang ambulans sudah hampir setiap RT ada, setiap masjid ada. Kita punya mobil, silahkan dipakai, ya kan gitu kan. Kita punya tanah, dihibahkan, diwakafkan, itu kapasitas sosial, ya kan gitu. Nah, yang keempat, kita punya media sosialnya. Sosial juga, tapi media sosial. Jadi selama turun ke grassroots, ke bawah, ke lapangan, sampai dengan beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan beberapa orang calon yang keempat-empatnya mereka punya. Saya bilang, apakah ibu masih butuh baleho? Masih butuh spanduk? Ada beberapa orang calon yang secara kapasitas individunya, dia hanya pedagang ayam geprek. Hanya pedagang ayam geprek. Jualannya online. Kapasitas pedagang ayam loh, cuman ayam goreng itu kan kira-kira. Tapi apa yang dia punya coba? Satu, jaringannya, dia punya customer, meskipun tidak beli serentak, itu hampir 10.000. Banyak. Customernya hampir 10.000 satu. Beliau punya program sosialnya. Jadi setiap Jumat ada Jumat berkah. Jadi ayam goreng dibagi secara gratis, diantarkan ke pondok-pondok, diantarkan ke panti asuhan, dibagi kepada orang-orang tidak mampu. Nah, itu kan sosial kapital. Beliau punya media sosial juga. Yang punya followernya itu ribuan tadi. Kalau ini dirawat, kira-kira masih butuh nggak spanduk? Masih butuh nggak baleho? Kalau untuk selevel DPRD kabupaten kota yang butuh 2.000, 3.000, saya bilang ibu sudah masuk ya. Iya. Dan ibu nggak perlu kampanye, nggak perlu jor-joran, cukup manfaatkan media sosial yang ada, kapasitas sosial yang ibu punya, jejaringan yang ibu punya, kapasitas yang ibu punya. Nggak perlu lagi pasang baliho, pasang spanduk. Yang pasang baliho, pasang spanduk sebetulnya orang yang tidak punya 4 ini. Yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya jejaring, yang tidak punya kapasitas sosial kapital, yang tidak punya media sosial. Sehingga dia butuh baleho. Sehingga butuh umbul-umbul. Tapi kalau orang yang senang silaturahmi, senang berkunjung, ya kan? Itu adalah cara yang paling ampuh, sederhana sebetulnya. Tapi memang waktu singkat. Sementara cakupan daerah cukup banyak. Itu tantangannya. Bagaimana kita melakukan itu? Yang kelima baru duit. Yang kelima baru uang. Kenapa? Ketika kita silaturahmi, kita berjalan, kita butuh kendaraan, kita butuh bensin, kita ajak teman, ajak tim, kita butuh makan. Itu lebih ke biaya. Ya, operasional. Biaya operasional. Ya. Bukan kos untuk. Ya. Tapi faktanya di lapangan abang melihat justru money politik udah mulai belum bang? Iya. Udah jelas itu ya. Dan pasarannya sudah ada. Berapa bang? Ya. Ini beda nggak nih untuk kabupaten, provinsi, PRRI beda nggak? Levelnya beda-beda. Karena kalau pusat kan cakupannya DPR ini kan luas kan, banyak. Ya, berarti lebih mahal dong. Kalau angkanya bervariasi ya. Sampai 500. Yang saya dengar belum. Masih murah berarti. Ya tapi kan kira-kira begini.
kalau kursi DPR RI kan 3 kursi Bangka Belitung juga. Ya. Kita pemilihnya 1.066.000, 67.000 lah. Katakanlah partisipasi masyarakat itu 80%. Berarti 800.000 lah. 800.000. Dari 800.000 itu masyarakat yang datang dan mencoblos, katakanlah suara sahnya itu ya 95%. Jadi 5%-nya adalah tidak sah. Jadi kisaran 750.000. 250. Kita 3 kursi kan. Artinya harga satu kursinya 250.000. 250.000. Ya masuk akal lah. Ya kan? Bukan 250.000, 250.000 suara. Satu kursi. Kalau satu suara dihargai 200.000, berarti butuh 50 miliar. Siapa calon yang sanggup? 50 miliar itu mendingan beli atau usaha, Mas. Iya. Jadi masyarakat sekarang diskusi dengan saya itu, kalau mereka dikasih oleh calon 200.000, terus iming-imingnya mencoblos, itu baik level provinsi, kabupaten kota, termasuk DPR RI. Saya bilang kalau 200.000 dibagi 5 tahun, berarti setahun cuma 40.000. Kan itu. Setahun itu 365 hari, bulat kena jalan 400. Berarti sehari cuma 100 rupiah. Harga suara pemilih itu begitu. Masih layak nggak, saya bilang. Kan gitu. Ya. Nah, jadi ya dinamikanya seperti itu. Itu saya yang selama 20 tahun ini kemarin saya pikir hanya isu saja. Hanya omongan-omongan ya. Omongannya. Ternyata benar ya. Ternyata benar. Jangan-jangan abang lagi ditawarin juga nih. Ditawarin gimana maksudnya? Udah nawarin ini yang lain-lain ikut-ikut juga. Iya, jadi gini. Saya modal untuk silaturahmi, saya mendengar pendekatan silaturahmi. Saya buat kartu nama. Dan di kartu nama saya itu ada nomor telepon saya, ada medsos saya. Ya, alhamdulillah ternyata banyak yang mengundang saya untuk gabung di di medsosnya, di Facebook, IG-nya. Dan ada juga yang nelpon, WA. Nah, jadi kadang ada yang lucunya. Jadi segala problem itu diceritakan ke kita. Ada seorang, katakanlah pemilik ya, karena mereka bukan calon pemilik, DPT sudah ada pemilik. WA, ya sangat santun, kenalkan diri, Pak, gini-gini, Assalamualaikum. Bisa minta tolong nggak? Saya bilang bisa, insya Allah. Apa kira-kira problemnya? Problemnya sederhana, ternyata beliau punya permasalahan dengan bank. Beliau mengajukan kredit di bank, gitu. Kemudian beliau ingin melunasi sisa kredit di bank, kisarnya sekitar 30 jutaan. Saya bilang, ya bagus, ya kan? Melunasi. Tapi katanya bank tidak mau. Wah, ini aneh, saya bilang, ya kan gitu. Jadi apa masalahnya? Saya bilang, nah, ibu sudah melunasi pakai uang ibu. Kaget dia. Enggak, maksud saya kira-kira bapak bisa bantu enggak? Melunasi utang saya. Saya cuma ngurut dada aja. Nah, ini lain cerita rupanya ini. Masa nyuruh orang yang melunasi? Ya, cara halus saya pikir profiling pemikiran masyarakat, calon itu banyak uang. Sehingga cara modus pemilih pun ya macam-macam juga ya. Tahu gitu saya juga mau lah WA Bang Guin. Tolong Bang, punya saya juga dilunasin. Kan gitu kira-kira. Kan kalau saya bantu 30 juta umpama, terus pasti nggak saya dapat suaranya. Paling-paling suara dia. Alangkah mahalnya. Mahal bulan satu suara dia 30 juta. Mendingan saya nggak buat untuk kegiatan di sekolah saya. Ya. Kan gitu. Kebetulan saya ada sekolah
Aksara Group, Aksara Schooling yang saya dirikan 10 tahun yang lalu bersama istri. Jadi itu yang saya kelola. Mendingan saya untuk urus itu. Kan gitu kira-kira. Benar. Ya kalaupun dia bisa nyumbang 1.000 ya berarti harga satu suara 30.000. Murah. Benar. Tapi masalahnya yakin nggak dapat 1.000 suara? Ini dia. Ya kan gitu. Kita tidak dapat 10.000 suara ini. Nah, itu. Apa juga kita. Tapi Bang, di luar itu semua berarti Abang sudah melihat bahwa memang realitanya uang memang berada di prioritas utama. Betul. Tapi Abang tidak menampik juga uang memang perlu dari sisi operasional dan sebagainya. Betul. Bukan kemudian untuk membeli suara dan sebagainya juga. Betul. Oke. Bang, di penghujung obrolan kita, apa yang kemudian akan Abang lakukan jika dalam pelaksanaannya nanti Abang pengen terpilih satu, kemudian setelah itu Abang tidak terpilih? Jadi ada dua. Sekarang upaya apa yang sedang Abang lakukan untuk terpilih? Untuk mengedukasi masyarakat agar memilih Abang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Abang lakukan ketika tidak lagi terpilih? Supaya masyarakat mau memilih saya. Ya. Sebetulnya rahasia ya. Harus nih. Karena masing-masing partai, masing-masing calon punya strategi. Betul. Kalau saya buka di sini nanti strategi saya ditiru orang. Oh gitu. Berarti ada strategi. Iya. Ada caranya. Ada caranya. Dan Abang yakin dengan cara itu? Insya Allah. Insya Allah. Allah merestui kan, begitu kan? Iya. Apapun itu yang penting bukan money politik ya. Nggak pakai jurus itu ya? Nggak pakai jurus itu. Okay. Saya konsisten. Yang pertama itu adalah kapasitas, yang kedua jejaring yang kita punya, yang ketiga kapasitas sosial, yang keempat media sosial, yang kelima baru biaya operasional. Operasional. Oke. Itu. Jadi strateginya rahasia dulu ya. Rahasia ada. Okay. Karena saya tidak mungkin akan mendekati, meskipun saya bekas penyelenggara, saya masih punya jaringan itu, saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan meminta teman-teman saya yang masih aktif di penyelenggara, bantu saya, enggak. Dan kalau ya Anda punya hak suara, kalau mau bantu ya gunakan hak Anda aja, kan gitu. Kalau nggak mau bantu ya nggak apa-apa. Jadi kalau tidak terpilih saya nggak ada beban. Artinya masyarakat tidak menghendaki saya sebagai wakil mereka. Ya udah, fine, nggak apa-apa kan. Justru kalau terpilih itu bebannya berat sekali. Kenapa? Saya harus mewakili orang, mewakili pemilih, mewakili masyarakat yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, yang menggantungkan harapannya itu banyak ke kita. Coba. Dari diskusi yang kita lakukan, ketemu dengan pemilih itu, konstituen, calon-calon pemilih saya gitu. Satu, soal lapangan kerja. Dua, soal pendidikan. Tiga, soal ekonomi. Soal kesehatan. Itu diskusi. Lah, menjadi anggota DPR itu kan menjadi wakil rakyat. Saya kadang agak tertawa ketika melihat ada di spanduk baleho, siap bekerja untuk rakyat. Menyediakan lapangan kerja gratis. Menyediakan ini itu, membangun ini itu. Lah, wakil rakyat, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu pekerjaan cuma ngomong aja. Ngomong aja. Ketika di komisi, ketika dengar pendapat dengan mitra kerja, ketika paripurna, ya ngomong aja. Tapi ngomongnya adalah mengadvokasi, membela kepentingan konstituen kita. Jadi apa? Bekerjanya ngomong, membuat kebijakan, aturan. Nah, yang saya lakukan sekarang, saya tidak banyak ngomong. Saya lebih banyak mendengar. Nanti baru ngomong. Nanti pada saatnya. Kalau sudah. Kalau terpilih, ya itu. Jadi kalau saya tidak ngomong, silakan gugat saya. Karena memang dibayar. Dibayar untuk ngomong.
Ngomongin apa? Ngomongin aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Kepentingan masyarakat. Betul. Kalau sekarang saya banyak omong. Belum waktunya. Belum waktunya. Sabar. Itu kalau abang strateginya, ya kan? Belum keep ini biar rahasianya masih tersimpan. Nah, kalau ini kan kita tahu 14 Februari kan udah gak lama lagi bang. Itu mundur 70 nggak sampai 60-an lagi. 60-an lebih hari lagi. Tidak terpilih bang. Kebun lagi? Saya sebagai saya. Tetap menjadi Git Gardi? Iya. Begini-beginilah? Iya. Mempersiapkan diri 5 tahun berikutnya? Ya, semua orang pasti punya pikiran seperti itu. Dan saya tidak mau ditebak. Jadi yang saya lakukan, saya tidak mau ditebak oleh orang. Biar itu menjadi perjalanan sendiri. Benar juga. Siapa yang menyangka? Sekarang saya ada di sini. Besok-besok saya jadi apa? Nggak tahu. Oke. Setidaknya jadi kalau saya terpilih kan bisa jadi tenaga ahli saya. Kan? Waduh, bisa. Wah, saya sudah di booking itu tenaga ahli. Senayan berarti kita. Kan lebih baik seperti itu kan. Oh gitu kan. Konkret kan. Iya. Dan jadi Bang Edi juga bisa maksimal untuk saya. Waduh. Kira-kira kan begitu. Waduh. Saya tidak mungkin menawarkan uang. Baik. Ya kan? Saya tidak mungkin menawarkan uang, menawarkan souvenir apa segala macam. Betul. Jadi yang saya tawarkan adalah apa yang Anda butuhkan, apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu nanti akan saya omongkan. Dan saya juga bukan tipe orang yang kemudian bisa langsung dikasih. Saya harus melakukan sesuatu dulu untuk Anda. Saya layak, saya berharga, baru Anda tentukan nilai saya. Ya betul. Begitu bang, lebih fair kita. Lah hidup satu kali bang. Kalau saya tidak berguna untuk abang, ngapain? Ya kan? Atau saya tidak berguna untuk masyarakat, jangan pilih saya. Emang saya nggak pilih soalnya. Nggak jalan kan? Bang Gwet, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sekali lagi bang, boleh ditutup dengan closing statement abang. Terakhir, mungkin apa yang pengen disampaikan? Saya ingin menyampaikan satu hal saja. 14 Februari 2024. Gunakan hak Anda secara jujur. Secara jujur aja. Datang ke TPS. Coblos partai politik dan calon yang sesuai dengan hati. Sudah itu saja. Ingat 14 02 2024. Apal dah. Baik, terima kasih Bang Gwet untuk informasinya. Sekali lagi semoga saya tidak mengajak untuk memilih saya. Ya, apapun yang abang cita-citakan tercapai. Karena toh yang menentukan bukan saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya melewati tangan-tangan Anda semua masyarakat Bangka Belitung. Amin. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 atau 14/02/2024. Benar saya. Keren. Itu dia. Sekali lagi, yang penting Anda datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, jangan tidak memilih karena satu suara Anda menentukan arah masa depan. Saya Edi, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Ngopi 024 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.